Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Apakah semua dalam kondisi sehat? Baik, kita lanjut dari video yang kemarin kita hanya membahas instalasi dan pembuatan project baru, maka saat ini kita akan masuk ke pembahasan tentang layout. Perlu kita ketahui bahwa layout pada Android ada tiga, ada constraint, linear, dan relatif. Pada bagian pertama, yang akan kita bahas pertama kali adalah constraint, karena ini adalah metode terbaru yang ada di Android Studio. Dia itu ada sejak Android versi 3 dan itu berlaku sejak tahun 2019. Jadi di mana setiap objek itu tergantung pada objek yang ada di sekitarnya. Di sini ada contoh objek C yang berada di bawah A. Sini ya, berada di bawah A ya. Ketika objek A misalkan bergeser kemana gitu ya, misalnya dia bergeser ke sini, maka objek C tidak akan berada tepat di bawah objek A karena mereka tidak tergantung. Sementara ketika objek C dihubungkan dengan objek A, maka di sini ada ketergantungan. Jika objek A bergeser, maka objek C akan mengikutinya. Dan yang kedua adalah linear layout. Ini akan paling sering kita gunakan karena mudah ya. Karena ini memang sudah ada sejak awal Android itu muncul. Layout itu ada dua orientasi, horizontal dan vertikal. Pada horizontal, setiap objek diletakkan berjejer menyamping, objek 1, objek 2, dan objek 3. Sementara kalau yang vertikal, objeknya berjejer ke bawah atau bertumpuk, objek 1, objek 2, dan objek 3. Pada linear layout, objek itu posisinya benar-benar relatif bebas diletakkan di mana saja. Makanya gambarnya seperti ini ya. Anggap saja ini adalah objek 1, objek 2, dan objek 3. Dia tidak menggunakan linear layout, tapi dia menggunakan relatif. Contohnya di sini, objek 1 berada di bawah objek 2. Kemudian bisa jadi objek 3 berada di samping objek 2, atau bisa jadi objek 3 berada di bawah objek 1 dan berada di sebelah objek 2. Sangat relatif ya. Sepertinya ini mirip sekali dengan constraint layout. Hanya saja ketika kita membuka tutorial di Android Studio, kita selalu diarahkan untuk menggunakan constraint layout seperti ini. Baik, kita lanjutkan bahasannya. Kita masuk ke Android Studio ya. Untuk layout, sudah dipastikan bahwa kita menggunakan XML. Terdapat di sini. Atau jika ingin mencarinya pada project, kamu bisa melihatnya pada REST Layout Activity Main. Di sini ya posisinya. Umumnya pada saat kita baru memulai sebuah project, layoutnya bertipe constraint. Dan ini adalah bahasan pertama kita, constraint layout. Jika kita lihat bentuk layoutnya seperti apa, ini saya tutup dahulu projectnya. Kemudian saya klik split. Jadi di sini kita bisa menampilkan beberapa cara ya, bisa code saja, split atau desain saja. Tapi di sini saya ingin mengambil contoh menggunakan split ya. Ini saya perbesar dulu sejenak layoutnya. Ini saya klik atribut dan saya tampilkan paletnya juga agar lebih mudah saya untuk memodifikasi objek-objek yang ada di sini. Untuk palet di sini adalah objek-objek yang umum digunakan. Di sini sudah diatur ya. Misalkan commonnya seperti apa, teks yang termasuk golongan dari teks kayak text view, plain text, password, font, dan seterusnya. Dan ini adalah button, jenis-jenis button ya. Ada button, image button, chip group, chip, checkbox, dan seterusnya. Ada widget juga, di sini macam-macam widgetnya. Nanti akan kita bahas satu persatu bersamaan dengan praktek di tahap-tahap selanjutnya ya. Ada layout, containers, ini containers ya, helpers, Google, dan legacy. Ini semua nanti akan kita bahas perlahan-lahan sambil kita melakukan pembuatan studi kasus. Kita fokus dulu ke kalimat hello world di sini. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah kalimat bertuliskan hello world, di mana bisa kita ubah. Ada dua cara kita mengubahnya. Pertama, kita bisa langsung ketik dari sini, halo dunia. Atau jika ingin mengubahnya melalui atribut, kita bisa klik di bagian teks. Halo duniaku. Apa kabar?
Nah, ini saya buat seperti ini ya. Kalimatnya langsung berubah ya, sesuai dengan yang ada di teks. Ini juga sama-sama berubah. Di sini saya akan mencoba menambahkan tombol. Saya pilih buttons, tombol saya taruh di bawah. Seperti ini, tombolnya sudah berada di bawah. Kemudian ini pasti kita akan ada masalah nih apabila tombol kita tidak kita set jarak atas, kanan, kiri, dan bawah. Kita harus membuktikan ya bahwa ini memang benar-benar rusak ya buttonnya. Saya tutup dulu paletnya, atributnya juga saya tutup. Saya ubah dari posisi portrait ke landscape. Terlihat ya, tombolnya hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi tombolnya itu berada di bawah, terlihat di sini. Nih, ada titik warna abu-abu di bawah, terlihat. Nah, itu dia jadi tersembunyi ya, karena memang si tombol itu tidak memiliki patokan, dia berada di bawah siapa, di kanan siapa, di kiri siapa, atau di bawah siapa. Jadi dia tuh nggak punya patokan. Nah, di sini khusus untuk constraint layout, karena kita saat ini sedang bahas constraint layout ya. Kita harus menentukan posisi objek tersebut. Ini saya tarik saja ya. Ini agak susah saya mengerjakan pada posisi landscape karena dia tersembunyi. Jadi saya pindah dulu ke portrait. Nah, di sini saatnya kita mengatur tombolnya. Caranya adalah pada tombol berwarna biru ini yang memiliki warna putih, kita drag ke kalimat yang berada di atasnya, yaitu halo duniaku apa kabar. Dilepas, maka dia akan bergeser ya, biarkan saja. Kemudian posisi kanannya saya akan geser langsung pada constraint layoutnya. Ini layout ya, biarkan saja. Kemudian pada kirinya kita set juga. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa kita sudah mengatur posisinya antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Ini pun tidak masalah. Nah, di sini perlu catatan ya bahwa saya tidak set posisi bawahnya. Lihat, tidak ada ya. Ini saya taruh ke bawah seperti ini biar ada jarak sedikit. Sementara seperti ini dahulu, coba kita bandingkan jika bentuknya landscape. Semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Lalu bagaimana jika posisinya tepat berada di tengah-tengah antara layout yang atas dan yang bawah? Ini saya geser ya. Agar posisinya tepat berada di tengah-tengah antara halo duniaku dengan posisi yang ada di bawah, maka kita harus tarik ini ke bawah. Nah, posisinya sudah benar-benar tepat ya. Dia posisinya tepat berada di tengah-tengah jarak antara halo duniaku apa kabar dengan posisi yang ada di bawahnya, yaitu layoutnya sendiri. Coba saya ubah posisinya ke landscape. Hasilnya masih sama dan masih konsisten. Sekarang saya coba tambahkan tombol baru lagi. Saya tambahkan 3 saja ya langsung. Seperti biasa, ini belum di set ya, patokan kanan kiri atas bawahnya. Saya kembali ke portrait. Lihat hasilnya rusak pastinya. Lihat ya, kita di sini ada warna biru ini. Terlihat ya. Ini artinya menandakan bahwa posisi tombol ini berantakan. Saya kembali lagi ke landscape. Di sini saya akan mengatur posisi tombol ini, saya dekatkan dengan posisi tombol yang ada di tengah. Kemudian saya atur juga posisinya seperti ini. Lalu kita coba lagi ke portrait. Seperti biasa, tombol yang satu hilang. Bukan hilang ya, tapi tersembunyi atau berada di luar layout. Saya kembali lagi ke landscape. Kenapa tombol yang sebelah sini itu tersembunyi? Karena belum diatur posisi kanannya dia berada pada siapa. Jadi kita atur kanannya, dan juga yang sebelah kiri saya atur posisi kirinya. Sudah lumayan ya, sudah konsisten posisinya. Saya kembali ke portrait. Masih hilang juga posisinya. Karena kenapa? Karena kita belum mengatur atasnya. Lihat ya, tuh.
Kita belum mengatur atasnya. Kita hanya mengatur posisi kanan dan kirinya saja. Ada baiknya kita mesti mengatur atasnya ya, agar menjadi patokan. Saya kembali lagi ke landscape, karena pada saat kita layout posisinya berada pada landscape ya. Ini saya atur lagi posisi atasnya siapa. Dia berada di bawah halo duniaku. Ini juga sama nih. Seperti ini. Kita mendapati bahwa posisinya tidak sejajar. Ya, posisinya tidak sejajar. Bentuknya seperti ini. Yang di tengah justru posisinya terlalu di bawah. Saya lihat lagi di portrait. Lebih baik, tapi tetap aja posisinya ada di bawah ya. Ini harus kita atur. Bagaimana cara mengaturnya? Kita langsung atur saja posisi bawahnya ini agar tidak terlalu jauh ya. Saya tarik ke atas ya. Ini juga sama, saya atur posisinya. Ini juga sama, posisinya saya atur seperti ini ya. Saya tampilkan lagi ke landscape. Nah, posisinya lebih rapi dibandingkan yang tadi. Di sini jaraknya sudah konsisten dan rapi. Lalu bagaimana jika posisi halo duniaku berada dekat dengan layout di atas? Jadi cukup kita tarik saja ya. Terlihat ya, objek-objek yang berada di bawahnya akan ikut naik ke atas. Saya kembalikan ke portrait untuk melihat hasilnya. Baik, posisinya sudah sangat konsisten sekali. Dan ini saya rasa sangat mudah ya. Bagi pemula bisa mencoba dengan cara seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengatur layout secara manual melalui kode. Tapi memang walaupun untuk pembuatan sebuah layout memang kita diberikan dua opsi ya, dengan kode dan desain seperti ini. Dan di sini saya ingin mencoba mendekatkan tombol yang berada di sebelah kiri dan berada di sebelah kanan ini untuk dekat dengan tombol yang ada di tengahnya. Di sini kan kita posisinya terlalu jauh ya. Apabila portrait memang posisinya pas, tapi jika landscape, wah dia langsung berubah ya, mengikuti lebarnya si layout. Dan ini memang justru keunggulannya constraint layout. Tapi di sini saya hanya membuatkan studi kasus saja. Saya ingin mendekatkan tombol yang berada di sini dan yang ada di sini berada di tengah-tengah, berada dekat dengan tombol yang ada di tengah-tengah. Caranya gimana? Caranya adalah cukup kita dekatkan mereka. Sudah dekat ya. Kemudian kita berikan margin. Kita buka atribut. Di sini banyak sekali opsi ya. Akan sangat pusing sekali kita mencarinya. Kita cukup ketik saja di sini margin. Di sini terlihat ya, layout margin. Di sini kita mau mengatur margin sebelah kanan, berarti yang ini ya, right ya. Di sini saya atur 10 dp. Kemudian pada tombol ini kita akan mengatur posisi kirinya ya, artinya margin left ya, di sini ya, margin left. Saya atur 10 dp. Baik, posisinya sudah bergeser dan saya rasa sudah cocok dengan apa yang saya inginkan. Saya tutup dulu ini. Ini juga saya tutup. Ini juga saya tutup. Seperti ini ya posisinya. Tengah-tengahnya seperti ini. Saya akan kembali ke portrait untuk memastikan. Nah, hasilnya sudah sempurna sekali ya, sudah konsisten bentuknya seperti ini. Kita coba jalankan dahulu ya pada emulator. Saya klik tombol play. Demikianlah hasil dari pembuatan layout yang sudah kita bentuk menggunakan constraint layout. Sebelum menutup emulator, saya akan memberikan tips bahwa untuk mematikan emulator, sebaiknya kita tidak menekan tombol shutdown ya. Karena kalau kita menekan shutdown itu sama aja kayak kita nge-restart handphone lagi dan itu prosesnya akan panjang. Jadi apabila kita ingin menutupnya, cukup tekan X yang ada di atas ini. Atau karena kita masih terus berlanjut, jadi saya tekan tombol minimize saja yang ada di sebelahnya. Lanjut, kita akan menambahkan scroll view pada constraint layout. Di sini kita menggunakan scroll view karena kita akan membuat studi kasus bahwa tombolnya tuh banyak ke bawah gitu ya. Banyak sampai keluar dari layout yang ada pada ponselnya ini. Jadi kalau ke ponsel kita
ukurannya berapa, nanti dia akan ada scrollnya ke bawah. Seperti ini kira-kira scroll view bentuknya. Ya, seperti itu. Tapi ini kita berlakukan scroll view-nya pada constraint layout ya. Di sini saya akan split aja, cuma desainnya agak kecil ya, karena kita akan banyak bermain kode. Saya atur aja seperti ini. Sebenarnya bisa sih kita menggunakan palet yang ada di sini, tapi menurut saya itu justru terlalu rumit. Jadi untuk mempersingkat saya langsung menggunakan kode. Di sini saya ketik scroll view, match parent, kemudian saya pilih constraint. Dan saya masukkan objek-objek ini ke dalam constraint yang ada di dalam scroll view. Sudah seperti ini. Terlihat biasa saja, tapi padahal tidak ya. Tidak biasa-biasa saja, di sini ada perubahan. Kelihatan di sini tuh. Ini punyanya constraint layout yang ada di dalam ya, punyanya si scroll view. Di sini kode kita tidak ada yang salah, sudah benar semua. Selanjutnya saya akan menambahkan tombol baru di bawah sini. Ini sebelum saya tulis ya. Di sini saya berikan namanya ID button 1, button 1. Kemudian di sini saya berikan button 2, dan seterusnya. Ini saya urut saja. Nah, di sini mulai hancur layoutnya. Tidak ada masalah. Di sini bisa kita atur kok. Start of button 1. Nah, di sini to the end of button 1. Kemudian saya tambahkan tombol lagi. Tapi di sini layoutnya harus ada yang saya ubah ya, karena kita constraint start to the end of, nggak pakai button 1, tapi kita menggunakan ini saya hapus ya. Kita akan menambahkan tombol langsung aja dari sini. Nah, dia berada di bawah ya. Button lagi, dia kita kasih layout di bawah tombol 1. Ini saya geser dulu. Saya tarik ke atas. Nah, constraint top to bottom of 1. Benar ya. Saya tarik aja biar agak panjang. Baik, ini saya copy saja. Ini kan button 4 ya. ID itu tidak boleh ini ya, tidak boleh bentrok ya, harus beda-beda. Berarti kita berada di button 4. Nah, dia akan set sendiri otomatis. Ini akan saya ulangi beberapa, silahkan disimak saja. Lihat ya, di sini bergerak ya. Saya tambahkan sekitar 2 tombol lagi.
Apa yang terjadi? Lihat deh tuh ya, coba nih saya perbesar, lihat ya, ini susunan tombol kita, lihat dia hilang ya, bukan hilang ya, maksudnya dia tersembunyi. Ini tombol yang di bawah, tapi kita bisa scroll. Lihat ada tombol, ada scroll di sini, kita bisa scroll ya pakai mouse ya, kita bisa scroll pakai mouse. Ini terlihat ada scrollnya nih, lihat ada scrollnya ya, ada kayak bar gitu yang warna abu-abu ini. Tapi kita bisa lihat langsung kok di emulator. Langsung saya tekan tombol play ya. Inilah hasilnya. Kita sudah berhasil scroll, tapi tombolnya ternyata posisinya tidak di tengah karena memang kita nggak set kanan dan kirinya. Kita set dulu ya kanan dan kirinya ya. Kita bisa sambil lihat di sini ya, apa yang error tuh dari sini di strukturnya, di struktur komponen tree-nya. Terlihat di sini. Kemudian yang di bawah kita scroll. Ini saya scroll ya pakai mouse ya. Ini saya scroll lagi. Nah, sudah berhasil. Saya jalankan lagi. Saya run app aja langsung dari sini. Terlihat tombol yang kita buat sudah berhasil ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, kita ulangi dulu pembahasan yang tadi kita baru saja membuat objek berbasis constraint layout, dan kita sudah memanfaatkan constraint layout dengan baik. Kita sudah menambahkan tombol-tombol dan juga text view, dan kita belajar tentang posisi kanan, kiri, atas, bawah pada constraint layout. Dan juga kita sudah menambahkan scroll view pada constraint layout. Materi selanjutnya adalah kita akan membahas linear layout dan relative layout. Perlu diingat bahwa kita akan membuat linear layout yang memiliki dua orientasi, yaitu horizontal dan vertikal. Baik, mari kita mulai masuk ke XML-nya. Pada linear layout, di sini kita ngambil studi kasus ya bahwa semuanya adalah linear layout, termasuk root-nya. Jadi di akarnya atau di layout utamanya ini kita ganti menjadi linear layout. Saya hapus ini. Sudah, kemudian saya berikan orientation. Sebenarnya untuk memberikan orientation nggak mesti pakai teks kayak gini ya, kita juga bisa di atribut ini. Contohnya di bawah sini nih, ada orientation vertikal atau horizontal. Ya, seperti itu. Di sini sebagai kasus saya akan memasukkan beberapa tombol. Seperti ini. Karena kita layoutnya vertikal, maka bentuknya menurun. Tapi kalau kita layoutnya horizontal, maka dia akan menyamping. Saya coba
Saya sudah menarik ya tadi ya, layoutnya horizontal, kemudian saya letakkan tombol. Nah, jika kita ingin meletakkan tombol di bawah barisan tombol ini, maka ini kita set dulu ukurannya menjadi wrap content. Layout hey, wrap content. Dan selanjutnya saya masukkan layout lagi, vertikal. Saya masukkan beberapa tombol lagi. Kemudian saya kecilkan lagi layout ini agar wrap content. Dan selanjutnya saya tambahkan layout lagi. Ini kita bermain layout terus ya. Kemudian saya masukkan lagi tombolnya. Ini saya ganti wrap content. Dan saya masukkan tombol lagi di bawahnya. Dah, seperti ini. Jadi intinya kalau kita bermain dengan linear layout, kita hanya berpaku pada vertikal atau horizontal seperti itu. Di sini terlihat kita jaraknya terlalu rapat ya dengan layout utamanya. Jadi di sini kita berikan padding aja. Ini di sini ya. Saya klik ini. Saya kasih padding di sini. Ini ada padding. Saya berikan paddingnya 10 dp. Baik, semua layout sudah memiliki jarak dengan layout utamanya. Mudah ya kalau untuk linear layout. Saya rasa kita semua sudah langsung paham dengan linear layout. Itulah mengapa linear layout masih dominan untuk selalu digunakan oleh para pengembang aplikasi. Lanjut pada bahasan berikutnya, kita membahas relative layout. Jadi di sini saya hapus dulu si constraint layout ini, saya ganti menjadi relative layout. Ini text view-nya juga saya hapus. Sudah kosong ya. Kemudian saya taruh tombol. Tombolnya sudah masuk. Dan saya masukkan tombol lagi. Tombolnya sudah masuk. Ini tombolnya sudah masuk dua-duanya ya. Di sini pada kodenya saya sudah terlihat nih, tombolnya sudah masuk. Ada dua buah tombol yang sudah masuk. Tetapi tombol tersebut malah jadi bertumpuk. Kenapa bisa bertumpuk? Karena kita belum menentukan tombol satu dengan tombol lainnya, posisinya belum kita atur. Selanjutnya kita maunya tombol 4 ini atau button 4 ini berada di sebelah button 3. Gimana caranya? Kita fokus dulu teksnya di sini ya. Karena kalau kita fokus langsung di teksnya, maka di objeknya juga sama akan fokus. Kemudian kita pilih atribut, kita ketik kalimat right. Kemudian layout to right of button 3. Sudah bergeser ya. Apabila kita ingin meletakkan objek baru di bawahnya, anggap saja objek baru tersebut adalah plain text yang ada di sini. Saya tarik ke dalam. Pastinya dia akan berada di bawah, tapi tak usah khawatir, kita fokus aja di teks ini. Ini saya klik ya. Pokoknya bagian apa aja yang ada pada edit text ini. Di sini saya kembali ke atributnya, saya ketik below. Karena kan memang edit text itu mau kita taruh di bawah ya. Di bawah siapa? Nah, ini adalah komponen di bawahnya, yaitu button 3. Saya masukkan button kembali, saya lepas. Dia langsung ada di bawah ya. Di sini memang tidak terlihat, tapi kita bisa lihat di bagian kodenya di sini. Nah, di sini nih, button 5. Ini posisinya akan saya taruh di bawah button 3, tapi di sebelah kanan edit text yang tadi kita buat, yang ada tulisan name-nya itu. Di bawah button 3, bener ya. Kemudian kita akan mengatur posisinya di kanan siapa. Saya tulis right, di kanan
Nah, itu dia, edit text. Nah, ini adalah contohnya ya. Saya rasa ini mudah dipahami kok. Setelah membahas layout yang tadi, constraint, linear layout, dan relative layout, nah kita akan mulai masuk ke dalam studi kasus. Tapi kasus ini saya menggunakan constraint layout ya. Baik, kalau begitu silakan disimak.
Demikianlah video bahasan kita tentang layout. Yang tadi kita sudah bahas tentang 3 layout dan kita baru saja melakukan demonstrasi murni menggunakan constraint layout. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Terima kasih.